bonsai, kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak dan mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Langsung saja saya mau menanggapi untuk teman yang kemarin saya upload video, ada yang komen untuk yang punya akun Unyilah Takasi Murah ya. Terima kasih untuk teman saya yang sudah komen di video saya, channel saya sebelumnya ya. Dia mempunyai pertanyaan yang sangat mungkin bagi saya mau menjawabnya agak repot juga ya. Dia bertanya, Om, bagaimana untuk estimasi pengeluaran dan pemasukan kita berbudidaya dan program akar bahan bonsai? Saya dan teman-teman biar nanti semangat untuk terjun ke dunia program akar dan budidaya bahan bonsai. Dia bertanya seperti itu. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mungkin bagi saya kembali ke individu kita masing-masing ya. Seperti apa saya juga untuk menjelaskannya sangat repot juga ya. Sebenarnya itu kita satu dulu ya, untuk masalah ini kita hobi dulu, hobi belajar menanam, bagaimana menanam, menguasai botani, cara menanam, subur, perawatan, tidak terkena hama, baru kita mungkin menuju ke kita kategori bonsai pun belum ya, karena kita belajar dengan satu tanaman ID satu tanaman, kita harus mempelajari satu ID. Tapi terlepas dari itu, untuk teman saya yang komen yang mempunyai pertanyaan seperti di depan tadi saya sudah jelaskan, saya juga mau berbagi. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi teman-teman. Dari kapan saya awal menanam, terus ada pengembangan perluasan untuk memperlebar budidaya dan program akar. Mungkin ini sedikit menjawab pertanyaan. Monggo untuk teman-teman nanti bisa belajar, tapi saya tidak untuk harus begini seperti saya, karena ini kita kembali ke diri kita sendiri. Untuk kita bisa belajar dari teman ke teman, orang senior ke senior, terus belajar dari media sosial juga. Bagaimana kita bisa cross check ya, di media sosial itu banyak sekali. Untuk di Facebook pun yang banyak sekali yang muncul di Facebook, uploadan untuk bahan-bahan budidaya, cangkokan dan lain sebagainya. Itu kita bisa menilai dari situ yang paling tinggi tingkatannya mana untuk kita jual beli ataupun jual program akar ataupun bahan cangkokan yang lain. Oke, saya mau sedikit berbagi pengalaman pribadi saya untuk dari lahan beberapa kolong ground sampai saya memperluas seperti pada saat ini. Saya langsung mau cerita sedikit untuk pengalaman saya. Saya baru belajar ya, baru belajar. Bawah dan atas pun saya juga masih terus belajar. Kita terus sama belajar. Tapi ini sedikit saya mau mewakili untuk menjawab pertanyaan. Bukannya menjawab ya, tapi ini saya mau memberikan motivasi untuk teman-teman. Nanti mungkin menginspirasi dan bermanfaat. Saya sedikit mau cerita dari awal saya menanamnya kapan sampai saat ini, terus sampai memperluas lahan seperti ini. Ini bagi yang punya lahan ya, kalaupun yang tidak punya lahan mungkin bisa pakai planter bag ataupun memanfaatkan lahan kecil. Kita bikinnya bahan yang dengan ukuran bahan bonsai ya, bukan bonsai ya, bahan bonsai yang mame ataupun small ataupun medium bisa kita lakukan. Oke, saya mau langsung sedikit berbagi dari awal saya penanaman sampai saat ini memperluas, dengan biayanya bagaimana, operasionalnya bagaimana. Mungkin nanti ini sedikit cerita saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman, mulai saya menanam untuk bahan bonsai di lahan ground tanggal 23 Mei 2020. Saya diajak teman saya berkecimpung di hobi bonsai. Terima kasih untuk Mas Nurdin Wimsa yang punya channel Sah Bonsai.
pertama kali saya mengikuti jenjang sama dia karena beliau udah orang lama ya di komunitas Sukoharjo. Tapi untuk teman-teman, kalau bagi saya komunitas jangan untuk dijadikan masalah ya, apapun komunitasnya, yang penting kita pas seduluran, uyuh rukun, banyak teman, banyak persaudaraan. Tanggal 23 Mei 2020 ini saya pertama kali saya nanam di sini, lahannya ada 12 kolong pertama. Saya melakukan program akar belajar dari banyak teman. Ada beberapa program yang saya diminati sama temen, mau diborong semua. Ada 3 dulu, waru 2, warunya 3, 1 varigata India sama Taiwan. Nah, tuh kok saya bikin tanaman kayak gini kok laku ya. Nah, saya punya feeling kayak gitu. Terus saya tidak lepas semua, saya cuma lepas 1. Setelah saya lepas 1 dengan nominal sekian, sebagian saya buat beli bahan lagi untuk modal memperluas di sebelah sini. Nah, setelah saya memperluas di lahan sebelah sini, nyampe di ujung sana udah ada banyak yang lowong ya. Ini kemarin udah banyak yang keluar. Nah, saya mengeluarkan 1 bahan lagi, saya buat memperluas, memperlebar di lahan yang paling ujung ini untuk pikes semua bloknya, beringin kimeng. Nah, setelah ada beberapa ini, saya sempat beberapa jual lagi. Itu sebagian dari hasil penjualan saya pakai untuk memperluas yang sebelah sini. Dengan kita banyak belajar, tentunya semakin banyak teman, komunitas-komunitas saya tidak membedakan. Nah, itu mau komunitas A, B, saya tetap tidak membedakan ya, saya anggap semua sama. Nah, seperti ini ceritanya. Nah, untuk kita pemasukan saya pribadi ya, pribadi untuk pemasukan kita ibaratkan bahan bonsai kimeng ini aja ya. Saya ambilkan contoh 1 kolong. Ini di tempat saya ada sekitar 200 kolong yang ada di lahan ini, kimeng semua nyampe sana. Saya mau ambilkan 1 contoh ini ya. Kalau kita melakukan tanam seperti ini, tentunya kita menginjak ke program akar. Seandainya akar sudah maksimal seperti yang kita inginkan, toh otomatis cabang-cabang yang tidak terpakai seperti cabang ini, toh nanti adanya pengepresan. Kalau kaki sudah maksimal ya, kalau ini belum maksimal, kaki udah maksimal, ini mungkin cabang-cabang ini nggak dipakai ya. Seandainya ya teman-teman, seperti ini saya ambilkan contoh, ini saya pribadi yang mengalami seperti ini, kita cangkok ya. Mungkin ya, ini saya ambilkan contoh aja. 1 kolong ini saya cangkok 2 batang yang sekian, sini sama ini. Ini saya cangkok, percangkokan saya jual 3.000 mungkin akan cepet ya lagu ya. 2 batang ini berarti 1 kolong ada uangnya 6.000 ya. 6.000 kali 200 pohon, tinggal kita kalikan berapa untuk teman-teman bisa mengestimasi sendiri. Ini sebagai contoh saja. Nah, mungkin juga asnya ke atas kita bisa pakai sendiri ya. Kita pakai sendiri, kita buat bikin bahan lagi, jadi kita nggak kehabisan bahan ya, kita tidak beli. Nah, belum bonggol bawahnya, kita bisa, kalau kita jual pasti juga seandainya kayak gini kita jual 100.000 kalau udah nutup kali 200 kolong seandainya ya. Nah, ini untuk teman-teman supaya menginspirasi, karena untuk bahan kimeng itu kayaknya stabil ya untuk kita jualnya, karena bahan sekian-sekian pun cangkukan untuk bahan bonsai kimeng tetap laku ya. Kenapa orang kadang sok belinya sekian-sekian untuk bahan cangkok? Ini buat menempel, buat akar atau buat percabangan di atas biasanya. Kalau orang-orang lama, orang senior biasanya kalau sudah punya bonggol bawah yang bagus, punya cabang 1-2, mungkin dia memerlukan
bahan yang sekian-sekian untuk tempel di atas ya, biasanya begitu. Kalau kayak gini kita segini ya, kita jual 1000. Ini ada berapa? Ada 4 seumpama, 4 kali 1000, 4000 kali 200 kolong, itu udah lumayan ya buat keseharian kita ataupun buat pas kita libur kerja atau bagaimana, buat sampingan kita ya, belum induknya juga. Nah, untuk bahan yang lain juga begitu ya, saya rasa untuk teman-teman kita tinggal menyesuaikan untuk belajar. Itu kita penjualan mungkin di media sosial banyak sekali, udah ada di grup-grup Facebook, udah ada yang jual bonsai kimeng ataupun waru ataupun yang lainnya. Tentunya untuk di grup Facebook ya, yang mungkin 90% di situ banyak sekali untuk jual beli ataupun yang lainnya, program akar. Saya sering untuk tengok-tengok, cek. Untuk mensiasati itu makanya kita perlu dua komunitas ya. Kalaupun tidak komunitas di media sosial juga kita perlu banyak belajar. Ada untuk grup Facebook ya, pasti sendiri-sendiri ya. Ada yang Bougainville sendiri grupnya, Beringin Kimeng sendiri, Sianci sendiri, terus geometri sendiri. Kita bisa belajar dari situ. Untuk yang paling tinggi anggotanya itu di grup apa, berarti untuk rata-rata standar yang harganya stabil kita ikuti di situ. Kita mengikuti arus ya. Bonsai Sancang juga begitu, anggotanya kita bisa cek di Facebook. Bisa kita bedakan ya, yang anggotanya yang paling banyak mana, berarti kita bisa mengikuti harga yang masih, bukannya masalah harga naik turunnya harga ya, kita bisa mengikuti di situ kestabilan yang paling banyak anggotanya di situ di mana, berarti kita bisa belajar dari situ. Itu bagi saya pribadi ya. Kalau untuk teman-teman monggo kita tetap belajar bersama untuk budidaya dan program akar, bagaimana estimasi penjualan dan pemasukan. Kita tetap kembali ke individu kita masing-masing ya. Seperti pada contoh ini juga untuk waru ekspos akar. Kemarin pengalaman saya pernah bikin untuk ekspos akar, dan saya juga masih belajar ini untuk membuat karakter nanti endingnya bahannya seperti apa. Kemarin saya sebelum lebaran sempat ngeluarin ada 7 bahan ekspos, bahan bonsai ekspos akar waru, entah itu ID apapun. Kalau untuk bahan bonsai sebenarnya bagi saya pribadi tidak perlu ID yang ID-nya ini bagus, ID-nya ini bagus, semuanya bagus, tergantung kita mau membikinnya yang bagus. Kalau membikinnya bagus, otomatis konsumen tetap memilih ya, walaupun ID-nya itu bagus tapi membikinnya kurang bagus, tetap otomatis mungkin akan mundur untuk konsumen. Makanya kita berkarya seni jangan memandang ID itu pohon apa, yang penting kita membuat, memaksimalkan dan belajar dari teman-teman senior membuat bahan yang bagus, entah itu mau gaya apapun. Nah ini seandainya satu bahan ini 200.000 ya katakanlah, ataupun 100.000 kali 50 bahan udah lumayan ya. Nah untuk waru juga sama, saya prosesnya seperti kimeng tadi. Kita sementara membuat bawah, atasnya bisa kita cangkok. Kita untuk mengeluarkan bahan sekian-sekian, seandainya borongan ataupun kita ecer juga bisa. Kita tinggal kali ya, ada berapa kolong. Kalaupun enggak, kita bisa berkarya lagi untuk membuat bahan bonsainya ya. Karena untuk bonsai kayaknya saya pandang ini yang bagi saya paling buat untuk ke belakangnya, untuk tabungan ya hari tua. Jadi kita yang penting hobi dulu, belajar botani, menanam yang subur. Kalau untuk berbicara bonsai mungkin banyak sekali aturan-aturan estetika dan yang lain-lain, saya belum paham untuk masalah itu.
tapi tetap terus saya mau belajar dari teman-teman saya pribadi. Ada beberapa bahan bonsai kimeng yang saya ground ya, dari sekian banyak ratus mungkin nanti saya sisakan cuman satu ya. Jadi untuk saya pribadi sendiri, kalau untuk teman-teman monggo, untuk saya pribadi sendiri mungkin dari banyak sekian program nanti mungkin saya endingnya juga belajar dari teman, ada sering teman main, mungkin akan saya sisakan satu ataupun dua untuk nanti saya belajar, saya jadikan untuk bonsai yang maksimal. Jadi kita koreksi juga dari sekian banyak, mungkin beda-beda ya nanti endingnya seperti apa bahan bonsainya. Mungkin kita bisa seleksi juga, jadi tidak dijual semua, kita bisa seleksi untuk belajar membuat bonsai sampai jadi ya, sambil kita belajar terus belajar program akar, berbudidaya, kita nanti bisa untuk koreksi dari sekian banyak bahan. Mungkin saya sisakan satu dua yang maksimal, yang bagus untuk nanti ending saya buat bonsai yang maksimal. Terus nanti kita bisa untuk sama teman-teman yang lebih senior, mungkin sering main ataupun berkunjung, kita bisa tanya ya, seandainya bahan ini sudah maksimal bawahnya, mungkin dia bisa menilai, oh ini yang paling bagus, berarti ini kita pertahankan. Seandainya ini yang paling bagus, mungkin nanti saya ini pertahankan, untuk yang lain mungkin saya buat perputaran lagi. Dan juga tidak lepas dari bahan bonsai waru ini ya, ini dari pertama kali saya pas penanaman pertama kali ini saya pertahankan. Kalau yang lain mungkin sudah banyak ya teman-teman yang saya keluarkan untuk bahan programan waru, ini saya pertahankan, mau saya bikin jadikan maksimal. Saya juga belajar ini dari temen juga, yang paling bagus diantara yang lain. Kemungkinan yang lain sudah banyak yang saya cabut ya, di situ udah keluar juga. Di sini juga di ujung sana banyak, di lahan sana yang program waru juga keluar. Ini saya pertahankan dari pertama saya program sampai sekarang, ini saya memaksimalkan ya untuk bahan ini. Jadi koreksi ya, untuk kita menanam bahan program akar, bahan bonsai entah itu jenis apapun, kalau kita menanamnya banyak, programnya akarnya banyak, program akarnya banyak, tentunya kita selektif, harus selektif juga untuk mempertahankan satu bahan untuk dijadikan maksimal, dan kita bisa sharing belajar sama teman-teman orang lama. Jadi untuk itu kita kalau menanam banyak tentunya tetap kita bisa menyeleksi di lahan kita untuk yang mau kita pertahankan untuk belajar ya, yang belajar benar-benar membuat bonsai. Tadi sedikit ya saya bercerita untuk diri saya pribadi. Untuk teman-teman monggo, kesimpulannya ada di teman-teman semua, mau bagaimana untuk kita mengembangkan dan berbudidaya program akar bahan bonsai entah apapun itu juga ya. Kita yang penting berkarya, terus berbagi, tidak membiarkan komunitas A dan B. Kita tetap yang penting persaudaraan, pas duluran kita banyak teman, tentunya banyak rezeki juga. Oke teman-teman, itu tadi sedikit wawasan dari kami menjawab untuk komenan teman di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan ini tadi menginspirasi bagi teman-teman semua. Kita terus berkarya, berbudidaya program akar, kita belajar dari teman-teman senior. Cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit pengalaman saya tadi menginspirasi bagi teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.